Sholat duha juga dalam suatu riwayat disebut sebagai sholat awwabin. Sholat duha dalam suatu riwayat disebut sebagai sholat awwabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul awwabina hina tarmadul fisalu." Sholat awwabin atau sholatnya orang-orang yang taat. Jadi sholatul awwabin itu artinya sholat orang-orang yang taat serta senantiasa bertaubat. Jadi al-awwab, al-awwabin, kelompok orang-orang yang ahli taat dan ahli taubat. Adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Pokoknya dari jam 10 sampai menjelang zuhur lah gitu. Sampai waktu sebelum istiwa. 10, 11 kisaran itulah. Qala ashabuna, kata Imam An-Nawawi, para ulama dari kalangan Syafi'iyah, teman-teman kami berkata, wa afdalu waqti sholatid duha. Waktu itu adalah waktu yang paling utama, afdalnya sholat duha. Wa in kanat tajuzu min tulu'i syamsi ila zawali. Meskipun pelaksanaan sholat duha itu boleh dilaksanakan dari mulai terbit matahari, yakni waktu isyraq, ila zawali, sampai menjelang zuhur. Duha menurut pengertian atau istilah bahasa, secara bahasa, etimologi. Jadi ada etimologi, pengertian secara bahasa, ada terminologi atau istilahiyah. Secara etimologi, pengertian menurut bahasa adalah waktu ketika matahari terbit hingga siang. Sedangkan menurut istilah ahli fikih atau terminologi ahli fikih, duha adalah waktu ketika matahari meninggi hingga waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu zuhur, jadi sampai sebelum zuhur tiba. Kalau ditanyakan mana sih hadis yang tadi dimaksud tentang sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum isya, ada hadisnya? Ada. Meskipun lemah hadisnya ada. Man shalla sitta raka'atin ba'dal maghribi lam yatakallam bainahunna bisu'in uddilat lahu ibadata tsnatai asyrata sanatan. Kata Rasul, man shalla, siapa yang melakukan sholat sunnah sitta raka'atin, sebanyak 6 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib, ya, dan juga sebelum isya maksudnya. Lam yatakallam bainahunna bisu'in, yang ia tidak berbicara keburukan di antara sholat tersebut, artinya dalam jeda-jedanya itu 2 rakaat salam, nggak berbicara hal-hal yang duniawi, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam, tidak membicarakan hal duniawi, kemudian sholat lagi 2 rakaat sampai 6. Uddilat lahu ibadata tsnatai asyrata sanat, maka dia dicatat seperti ibadah 12 tahun lamanya. Dia dicatat seperti orang yang beribadah 12 tahun lamanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadis 1167, juga dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 435 dengan derajat dhaif. Dhaif itu lemah. Jadi kalau dhaif masih bisa diamalkan. Tapi kalau maudhu, palsu, tidak boleh diamalkan. Kalau dhaif diamalkan untuk fadhailul a'mal, targhib dan tarhib, itu sunnah. Karena secara hukum juga tidak ada larangan sholat sunnah diperbanyak antara maghrib dan isya.
Kemudian beranjak pada fadilah salat duha. Yang pertama, fadilah salat duha adalah mengganti sedekah untuk seluruh persendian. Jadi kita punya banyak sendi, ada 360 sendi dalam tubuh kita. Engkel-engkelan, pokoknya sendi lah, persambungan satu tulang dengan tulang yang lain. Itu ada 360. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Di setiap pagi hari diharuskan seluruh persendian di antara kalian untuk disedekahi. Fakullu tasbihatin shadaqatun. Maka setiap bacaan tasbih subhanallah itu bisa menjadi sedekah atau tercatat sebagai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah itu pun menjadi nilai sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan bagi setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu pun bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan bagi setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, mengajarkan, memerintahkan, menyampaikan, mengajak pada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, melarang, mencegah, menghindarkan dari keburukan itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan kebutuhan sedekah untuk 360 sendi atau untuk seluruh sendi pada tubuh kita itu bisa tercukupi oleh 2 rakaat sholat di waktu duha. Memperbanyak zikir itu juga akan menjadi sedekah. Tiap hari sendi kita butuh disedekahi. Kalau enggak bisa jadi, ini kenapa sih rahasianya sendi-sendi kita harus disedekahi? Kalau sendi-sendi kita dalam sehari semalam itu tidak disedekahi, maka akan banyak penyakit yang dirasakan. Kalau sudah persendiannya bermasalah, sumsum bermasalah, urat kejepit lah nantinya, ya kan? Urat juga bermasalah. Oh, pokoknya banyak masalah. Ruku, bangkit dari ruku nggak beletrok, sujud majeduk gitu kan, tidak bisa menopang beban tubuh. Akhirnya susah, jalan susah, pokoknya mah para regol, nyarari, itu mungkin akibat kita tidak mensedekahi sendi-sendi kita. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Oh, mending percaya apa mending ngabedah serangan? Ayo. Ya. Percaya saya sama Rasulullah. Kemudian juga dari riwayat Abi Buraidah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil insani sittuna wa thalathmi'ati mafsilin. Manusia itu sebetulnya dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi. Fa alaihi ayyatasaddaqu ala kulli mafsilin minha shadaqatun. Maka seyogyanya, seharusnya setiap sendi itu disedekahi atau sendi itu membutuhkan sedekah di setiap harinya. Qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha aw syai'u tunahihi 'anit tariqi fa illam taqdir farak'atad duha tujzi'u anka. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang yang tidak mampu atau bagaimana bagi orang yang tidak mampu bersedekah
dari 360 sendi tersebut ya Rasulullah? Bagaimana? Maka Rasul menjawab, menghilangkan bekas ludah di masjid. Kalau zaman dulu masjid itu bukan rantai granit seperti ini. Zaman Nabi masjid itu lantainya tanah. Makanya ada riwayat orang Arab Badui datang ke dalam masjid, pipis di dalam masjid. Cer, begitu kan. Tapi akhlak Rasulullah begitu indah, kata Rasul, jangan dihardip begitu, jangan, ya. Sudah, suruh saja dia ambil satu ember air yang suci, kemudian siramkan ke tempat itu. Jadi dulu orang ada yang sampai kencing dalam masjid, karena masjid itu tanah. Yang tertutup atapnya itu cuma separuh dari pengimaman sampai ke tengah. Itu pun pakai pelepah-pelepah kurma. Pakai ranting-ranting pohon, kayu-kayu disusun, kemudian pakai pelepah kurma. Sisanya separuh ke belakang itu terbuka. Makanya kalau hujan, Masjid Nabawi zaman itu ya terendam. Hingga di dalam Sahih Muslim ada riwayat pernah Rasulullah bangkit dari sujudnya, cemong. Ngerti cemong nggak? Artinya cemong itu artinya banyak lumpur. Di dalam hadis tuh banyak lumpur, istilah kita gampangannya cemong. Banyak lumpur tuh maksudnya di wajah. Di wajah Rasul terdapat lumpur karena bekas hujan. Sehingga kalau hujannya besar sampai banjir, Rasulullah memerintahkan orang-orang, sholatlah kalian fi rihalikum, sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Rasulullah memerintahkan seperti itu kalau sudah tergenang oleh air. Karena dulu banyak bukit-bukit, kalau sekarang makan dipapras jadi bangunan masjid, jadi hotel. Jadi dulu tuh bukit-bukit. Masjidil Haram juga sama, pinggirannya dulu mah gunung-gunung batu. Sekarang tinggal sedikit aja, ada Jabal Lubes. Sudah banyak yang dipapras. Sehingga kalau hujan, ya banjir. Bagi orang yang tidak mampu untuk mensodakahi seluruh sendinya, dia juga bisa mensodakahinya dengan cara apa? Membersihkan masjid. Ada cecak dibersihkan, ada kotor-kotor dibersihkan. Membersihkan masjid itu ternyata sedekah. Juga termasuk menghilangkan gangguan dari jalanan. Ini mas sekarang mobil weh di Bareuli loba ayenyan garasi embung. Ayeuna mah kitu. Malah kehalangan jalan, batur rek liwat teu bisa. Bukan katanya saya ngelihat sendiri, pulang dari masjid nih. Pas pulang dari masjid ada orang sampai mundur lagi, nggak bisa lewat mobil karena kanan kiri mobil. Yang anehnya punya garasi tapi nggak pernah mau memasukkan mobil ke dalam garasi. Ini berarti menghalangi kepentingan orang lain dan mengganggu. Dan saya harus sampaikan ini hukum nih terkait hukum agama. Kalaupun terkait hukum negara pun ada aturannya, undang-undangnya. Ya, aturan negara juga ada undang-undangnya diatur. Kalau manusia nggak bisa diatur atau nggak mau diatur, ya hidupnya di hutan. Hidupnya di hutan. Apalagi kalau berpendidikan tapi pinter keblinger, murugul merkedewang. Di sekolahnya ngapain? Kagak makan bangku sekolah apa? Buat apa sekolah kalau begitu, kalau tidak diamalkan? Bagaimana kehidupan sosial bertetangga? Orang Muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasul berkata, tak henti-hentinya Jibril datang kepadaku. Dia mewanti-wanti tentang bagaimana hubungan bertetangga. Sehingga aku menyangka bahwa tetangga seolah-olah jangan-jangan akan menjadi ahli waris. Saking apa? Jaga hubungan dengan tetangga. Karena kalau ada apa-apa yang lebih dulu adalah tetangga. Ya. Ini siapapun termasuk saya juga sama ini berlaku.